Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita ketiga saya yang Kang Dirun part 2. Yang sebelumnya Kang Dirun pertama baru tayang kemarin. Jadi ceritanya gini, yang pertama kemarin kan saya pulang dari Jogja, turun di terminal. Dan ketemu Kang Dirun di jalan. Nah, yang kedua ini setelah beberapa 1 bulan 2 bulanan lah setelah kejadian yang dari terminal itu, kan ceritanya waktu itu saya di Jogja kan baru daftar kuliah. Saya sebenarnya lulusan 91 sebenarnya, cuman hampir setahun saya di Bandung mencoba peruntukan di ITB tapi nggak berhasil. Akhirnya saya coba di Jogja, dan karena di Jogja nggak berhasil juga, saya daftar swasta di Jogja. Waktu itu baru awal perkuliahan lah. Nah, barang-barang saya yang di Bandung kan masih belum dibawa semua. Jadi begitu ada waktu senggang, saya naik kereta dari Jogja langsung ke Bandung. Ya biasalah, waktu itu kan keuangan masih terbatas. Jadi di Bandung nggak bisa lama-lama. Begitu nyampe, barang yang udah di packing dititipin ke ibu kos, tinggal diangkut lagi ke stasiun, naik kereta sore, itu kereta Serayu atau kereta apa gitu. Tapi keretanya itu ke Cilacap, dari Kroya lanjut ke Cilacap. Zaman segitu harusnya kereta itu nyampe jam berapa sih ya? Jam 8-an lah. Tapi masuk ke stasiun Gumilir itu jam 10, jam 11-an lah. Nah, karena saya bawa carrier ya, tas rangsel yang biasa buat naik gunung, jadi ya agak tinggi, tasnya agak berat juga. Nah, ya biasalah kehabisan ongkos segala macam karena emang gak punya duit. Akhirnya saya nungguin truk jam segitu nggak ada yang lewat. Nah, setelah ngelewatin hampir sampai SMA 2 lah sekarang. Zaman dulu tuh SMA 2 udah ada, di tahun 92 udah ada, tapi masih baru lah. Saya kan saya tuh angkatan kedua lah, angkatan kedua SMA 2 Cilacap. Berarti tahun 89 lah, SMA 2 Cilacap tuh ada tahun 89-an. Nah, habis ngelewatin SMA 2 lumayan jauh, tiba-tiba ada pick up lewat. Saya stop, saya pikir dia mau lewat Jalan Nusantara setelah pasar Saliwangi. Nah, pas pertigaan pasar Saliwangi ternyata dia lurus mau ke arah Jurglegi. Nah, saya turun di belokan pasar Saliwangi. Terus saya lanjutin jalan. Tahun 92 daerah situ tuh gelapnya minta ampun. Pokoknya biasalah, angkot kan selesai jam 5, selebihnya dikuasai beca. Cuman biasanya di pertigaan itu ada beca, tapi nggak ada, itu kayak bekas hujan gitu. Jadi, wah gila, jalan kaki lagi nih. Sebenarnya sih masih agak sedikit trauma yang kasus Kang Dirun sebelumnya, itu kejadiannya ya baru sekitar 1,5 bulan yang lalu lah. Saya pulang karena saya bawa buku-buku yang nggak saya pakai lagi, yang punya kakak yang waktu UMPTN, dan gak dipakai lagi, mau saya tinggal di rumah. Dan saya langsung dari Bandung ke Cilacap biar ngongkos irit sekalian minta pulang, minta dibekalin. Jadi saya jalan berharap ada tebengan, sebenarnya berharap tebengan. Sambil jalan sebenarnya tuh ya pasti adalah rasa takut, rasa itu adalah, itu udah agak malam, udah jam 11-an, jam 11 lewat. Udah lapar, letih segala macam lah, berat lagi. Nah, jalan sekitar 200 meter lah dari pertigaan itu ada jembatan. Nah, jembatan itu zaman segitu itu agak panjang ya. Terus yang itu bawahnya tuh masih banyak pohon nipam, pohon itulah kayak yang buat atap. Kalau itu welit lah, kalau di bahasa Cilacap itu welit itu kayak daun kelapa yang buat atap rumah zaman dulu. Nah, itu masih banyak situ, rawa. Nah, terus sebelum masuk jembatan itu pohon kelapa tinggi-tinggi banget kanan kiri itu. Sekarang sih udah ramai banget, kemarin saya ke Cilacap udah ramai banget. Itu tahun 92-an. Nah,
Satu langkah sebelum masuk ke jembatan, lewati jembatan, saya tuh udah takut sebenarnya. Ini jembatan gelap banget, ujung jembatan jalan belok ke kanan, jadi ujung jalannya nggak kelihatan. Zaman dulu belum ada lampu jalanan. Udah berpikir, wah gila juga nih. Tapi ya mau gimana, orang nggak ada orang satu pun, masa mau berhenti di jembatan sampai subuh. Ya akhirnya ya dengan modal nekat dan bismillah, pasrah lillahi ta'ala, saya jalan. Langkah pertama saya nengok ke belakang, nggak ada siapapun dan gelap gulita. Begitu langkah ketiga keempat, tiba-tiba ada ding ding bunyi apa itu apa becak, keriningan becak yang ting ting gitu doang. Nah, yang menakutkan lagi, sebenarnya saya udah takut sebenarnya. Itu yang naik becak itu pakai caping, bahasa Cilacapnya itu tudung, mukanya nggak kelihatan karena gelap. Terus dia tuh kayak nggak ada ekspresi, terus berhenti, terus bilang gini, ayo mas naik, sekalian saya juga mau pulang. Nah terus saya bilang, emang ke arah mana? Saya ngelewatin kok Jalan Jati ya. Loh kok dia tahu? Saya sebenarnya udah takut sebenarnya. Nah, terus ya udahlah. Akhirnya saya naik juga. Lihat model badannya saya kenal, tapi sepanjang jalan itu saya menghindari komunikasi dan dia pun diam aja. Begitu nyampe Jalan Jati, saya pikir dia mau lurus. Udah bang, sini aja bang. Kang sini aja kang. Dia mau udah jalan sama saya. Waduh, saya udah istilahnya perasaan kayak udah mau pingsan. Dari Jalan Jati yang lewat Jalan Nusantara sampai ke ujung jalan itu, di pertengahan rumah saya tuh yang kemarin itu kan dari arah sawah, saya tuh dari raya. Jadi ini arah sebaliknya itu ada setengah-setengah lah, dari yang dari sawah itu setengahnya. Nah pas di depan rumah dia berhenti, nggak berkata apa-apa. Terus saya langsung turun dengan segenap kekuatan yang tersisa, saya bilang, suwun kang. Terus saya jalan pulang. Nah dia lurus langsung keliling, dia langsung bunyiin kelindingannya, nggak ngomong apa-apa, keliling langsung lurus. Nah itu ke arah pemakam. Nah saya langsung gedor-gedor jendela lagi. Nah itu saya bukain ibu saya. Ibu saya langsung ngomong, kamu nih nggak ada bosen-bosennya pulang tengah malam, gangguin orang, selain gangguin orang tidur, kamu nyari bahaya buat diri kamu sendiri ya. Terus saya bilang, nggak mau gimana lagi. Nah, sambil badan lemas ngeloyor di bangku, setelah masuk ke rumah saya bilang, Bu, ketemu lagi. Masya Allah, kamu itu diikutin dia, kamu punya utang apa sih, kata ibu saya. Nah itu dia, saya jadi takut, ini benar-benar takut banget. Nah, terus ibu saya, udah sana mandilah, gini aja, besok kamu ke makamnya aja pagi-pagi, pokoknya habis sarapan pagi-pagi ke makamnya, kan masih sepi ya. Nah ya udah, saya ke makam, ya saya ikutin apa yang ibu saya sampaikan. Dan ya miracle sekali, setelah kejadian itu beberapa saat lagi, karena saya pulang malam, karena ini kenapa kelihatannya wah gila nih anak nekat banget ya, setiap kali pergi pulang malam mulu. Dan banyak yang tanya, ini kenapa. Itu saya tuh naik gunung pertama kali tuh SMP kelas 2, saya udah naik gunung. Dan itu antara Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Selamat. Terus pas kuliah tuh ada Gunung Gede, Pangrango, Papandayan, Cikuray, terus Semeru. Selamat tuh beberapa kali karena rumah saya kan di Baturaden sekarang, setelah di Cilacap udah dijual. Nah jadi yang namanya perjalanan malam, kadang naik gunung cuman berdua bertiga kalau lagi itu. Perjalanan malam tuh udah biasa. Jadi ya saya akui emang ada dunia-dunia yang penghuninya beda seperti kita, dan mereka punya alam yang beda. Cuman ya karena mereka di alam yang sama, ya sekali dua kali pasti bersinggungan, pasti itu ada pasti. Ya karena itu makhluk Tuhan juga, makhluk Allah juga. Jadi buat
pendengar yang mungkin generasinya beda. Ini kenapa saya ceritain di sini karena awal cerita yang Kereta Manggarai itu iseng, terus ternyata banyak yang minta ceritain lagi. Nah, itu Kang Dirun 1 kemarin saya ceritain lagi, dan ini Kang Dirun 2. Nah, mungkin ini mudah-mudahan Kang Dirun itu kejadian tahun udah lama sekali. Jadi ya itu yang bisa saya ceritakan tentang kelanjutan Kang Dirun Part 2. Tapi kalau masih ada yang minat, misalnya saya baca komen-komennya hari ini, kalau ada yang minat untuk cerita selanjutnya, ada sih cerita yang seperti itu, karena itu biasalah anak muda kan dengerin cerita seperti itu udah. Oke, demikian yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan bisa memberikan ya ceritalah buat teman-teman, saudara-saudara semua yang dari Cilacap. Salam kompak selalu, wong ngapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.